Sebuah catatan dari Karyono Al-Jogjawi, "Sudahlah Pak, ngurus istri saja engkau tidak bisa." Sebuah jawaban. Kerap kali kita mendengar perkataan di atas diucapkan oleh sebagian orang. Jika kita hanya berpikir sepintas, niscaya akan dengan mudah membenarkannya. Iya ya, ngurus rumah tangga aja nggak becus, bagaimana mau ngurus negara? Namun, bila mau berpikir jernih, layaklah kita untuk sedikit menelisik. Benarkah Pak Prabowo tidak becus mengurus istrinya? Baiklah, mari kita telaah apa sebenarnya penyebab perpisahan Pak Bowo dengan Mbak Titi. Saya katakan perpisahan, bukan perceraian, karena selama ini belum ada bukti otentik dokumen resmi perceraian beliau dengan Mbak Titi yang tersiar di media. Sobat sekalian, tahukah Anda bahwa perpisahan Pak Prabowo dengan istrinya adalah konsekuensi atas keteguhan sikap Prabowo yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan keluarganya? Ketika mahasiswa mengepung gedung DPR MPR, Prabowo menolak membubarkan aksi nekat tersebut lantaran mengkhawatirkan terjadinya banyak korban jiwa. Tatkala Amin Rais bersiap menggelar aksi sejuta umat di Monas, malamnya Prabowo menemui Amin Rais guna melobi Pak Amin agar membatalkan aksi itu. Prabowo khawatir aparat bakal bertindak represif hingga menyebabkan pertumpahan darah sesama putra bangsa. Amin Rais bersedia menuruti saran Prabowo. Pertumpahan darah dapat dihindarkan, sayang yang sampai ke telinga keluarga penguasa RI 1 justru Prabowo bersekongkol dengan kaum reformis. Sang mertua murka, Prabowo dipaksa berpisah dari Titi. Sungguh besar konsekuensi dari keputusan Prabowo demi menghindarkan pertumpahan darah sesama putra bangsa. Beliau harus rela kehilangan karir sekaligus istri tercinta. Tak heran jika mendiang Gus Dur sampai bilang orang paling ikhlas terhadap bangsa ini ya Prabowo. Dan kita lihat hingga detik ini Prabowo dan Titi masih setia dengan ikatan cinta suci mereka. Kalau mau, apa susahnya pria segagah dan setajir Prabowo mencari wanita lain? Apa susahnya pula Mbak Titi yang wajahnya jelita dan dikenal sebagai putri cendana mencari pria lain sebagai pengganti Pak Bowo? Tidak, ternyata itu tidak pernah mereka lakukan. Mungkin tiada berlebihan bila dikatakan kisah Prabowo Titi ini menggambarkan jalinan cinta suci yang terpisah oleh prahara fitnah tahta. Jika demikian kronologisnya, masih layakkah kita mengatakan kepada Prabowo, ngurus istri aja nggak bisa, masa mau ngurus negara? Masih adakah zaman sekarang laki-laki seperti beliau yang rela menyendiri mengabadikan cinta sucinya? Sungguh beliau takkan tergiur dengan banyaknya wanita cantik di sekelilingnya. Begitu juga sebaliknya dengan Mbak Titi yang tetap setia. Maka kalau boleh saya usul, kisah inilah yang harusnya lebih layak tampil di layar lebar daripada kisah Romeo and Juliet, karena ini adalah kisah nyata tentang cinta sejati dari negeri ini dan buktinya pun masih ada.